Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Aku mau ngobrol-ngobrol sama teman saya, Mas Alun. Ini satu kamar dengan saya. Sepurane buat teman-teman. Ini kamarnya berantakan ya seperti ini. Saya mau tanya-tanya ngobrol-ngobrol aja sama Mas Alun soal ini job di Taiwan. Kan banyak isu ya di tahun 2021 atau 2022 ya mulainya. Tepatnya 2022. Di media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube itu ada krisis di Taiwan. Bener nggak sih? Ini aku mau ngobrol-ngobrol nih, bener nggak ini soal ini Mas Alun ini mungkin di Taiwan udah lama ya, sekitar 9 tahunan, mungkin tahu lah. Hanya sekedar sharing lah, mungkin ya kalau ada benarnya ya mungkin bisa teman-teman bisa terima, kalau nggak ada, kalau memang nggak benar ya nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Mas Alun, ya. Mas Alun sama di sini Mas suwi Mas yo. 9, alhamdulillah 9 jalan ini. 9 jalan. Bener nggak tuh Mas? Banyak keluhan dari teman-teman yang mungkin yang ada di Taiwan. Misalnya pengen pindah pabrik susah. Ada juga teman-teman yang mau perpanjang kontrak, katanya juga susah. Perpanjang kontrak itu susahnya tuh mungkin pabriknya nggak mau, atau juga alasan agentnya yang nggak mau. Itu yang pindah. Itu yang kalau untuk mau perpanjang. Kemudian untuk yang mau pindah pabrik, sekarang banyak keluar dari teman-teman tuh susah cari pabrik yang lain. Nah saat ini kan kita kan kalau ada di Taiwan kan kalau cari job kan mungkin lebih gampang ya, karena kita kan nggak mengeluarkan biaya lagi, kita sudah ada di Taiwan, tinggal mungkin kita interview ke pabriknya atau interview ke agensi, peluang untuk diterimanya mungkin lebih cepat daripada yang proses dari Indonesia. Tapi kenyataannya untuk pabrik yang ada di Taiwan saat ini lebih sering mengambil tenaga kerjanya itu langsung dari PT, yaitu tepatnya dari Indonesia, dari Vietnam ke Thailand atau ke Filipina. Jadi untuk saat ini keluhan dari kita ini, kalau kita mau cari job untuk cari pindah pabrik itu agak susah. Mungkin Mas Alun lebih paham lah daripada saya. Saya kan taunya kan apa yang saya lihat. Mungkin Mas Alun juga punya pandangan lain. Mas Alun, ya. Menurut sama bener nggak sih cari job di Taiwan tuh kayaknya agak susah? Kalau untuk udah 1 tahun ke belakang ini Mas, tahu saya memang susah. Yang saya alami sendiri di tempat kerja saya itu juga sepinya udah berkelanjutan ini Mas. Ada sponsor guys, Mas. Disponsori oleh sambal teri. Buat ini apa? Teri. Sambal teri buat stok bekal 1 bulan? Nggak nyampe ya? hari Mas. Oh 3 hari? 3 hari. Temen-temen udah 1 bulan ya. Iya 3 hari ya. 3 hari. Berarti sama kerja bontot. Oh. Bekel, kalau bagi yang nggak tahu bontot itu bekel. Bontot Mas ini. Jadi sama nggak beli bentang ya? Jarang, kalau lagi kecapean beli makanya. Oh, just Mas. Iya, ngirit Mas. Oh, cepet naik haji Mas. Lah kembali lagi sama Mas Alun. Soal job sepi ya, saya rasakan itu udah ada 1 tahun ke belakang, tepatnya pas mulai COVID ya. Mulai COVID itu udah sepi. Ada dampak ya, krisis ada itu dampak ya, dampak dunia ya, bukan Taiwan aja tuh. Bukan. Semuanya pasti ngalamin. Terus cari job susah? Kalau job susah itu ya, job susah itu sebenarnya belum lama Mas, mungkin masih dapat 6 sampai 7 bulan lah. Oh ini ya, akhir-akhir bulan ini ya? Iya. Nggak sampai 1 tahun, 2 tahun yang lalu bukan ya? Belum. Ya itu kalau untuk job susah ya. Kalau untuk Taiwan sepi itu ada 1 tahun lebih Mas. Itu bukan pabrik saya aja, semuanya ngalamin, hampir semuanya ngalamin se-Taiwan. Banyak ya yang pabrik gulung tikar, ada ya? Oh banyak, teman saya ada yang pulang, ada juga yang baru datang di sini masih potong Cina teras, terus udah gak ada lembur, kerja kadang 2 hari kerja terus libur lagi. Terus akhirnya gimana Mas? Itu dipulangkan atau dicarikan pabrik lain sama agennya? Ya masih bertahan selama pabriknya masih berdiri Mas. Tapi kalau pabriknya udah tutup, angkat tangan. Ya dia, iya, pabriknya angkat tangan, dia taruh di kantor agensi, ditampung dulu. Pama kita kan mau pindah pabrik atau cari job baru ya, kita tuh dibatasin 2 bulan Mas waktu kita. Kalau 2 bulan ini kita nggak dapat, kita pulang. Kita dideportasi ya kasar-kasarannya ya. Ya kalau soal deportasi itu kan sebenarnya kalau kata deportasi itu kita mengalami kriminal Mas. Kalau untuk sepi semuanya sepi Mas. Ini di pabrik saya udah ada 1 tahun lebih. Ini sepi yang paling lama yang saya rasakan di pabrik ini.
Sepi paling lama. Berarti Saman sepi biasanya lembur, sekarang nggak lembur? Sekarang kalau untuk lembur sih masih lembur, tapi kadang ada yang digilir juga. Nggak ada digilir ya. Cuma bedanya pabrik saya sama mungkin ya sama pabrik lain kali ya. Ya kalau pabrik saya tuh memang dari dulu saya pertama kali datang itu sudah di job itu diterapkan kalau kerja itu wajib kerja 12 jam. Jadwalnya itu fleksibel. Nah, di situ. Maksudnya liburnya rollingan, iya, rolling. Sama temen. Iya. Terus jadi ada kerjaan nggak ada kerjaan ya kita tetap masuk karena udah PK-nya kayak gitu dulu di awal. Di awal itu perjanjian saya tuh masuk ke pabrik ini kan 12 jam. Iya. Cuma untungnya kalau keadaan sepi itu yang paling untung itu yang wajib kerja 12 jam kayak gini. Pabrik-pabrik yang 12 jam wajib kerja itu untung. Tapi kalau yang nggak wajib kerja kan ada mas pabrik yang kalau ada barangnya lembur, nggak ada barangnya pulang jam 5. Pernah Nah, itu bahayanya kalau keadaan sepi ini pasti dia pulang jam 5. Berarti di PK-nya sampean kerja 12 jam. Iya. Untuk lembur wajib itu. Berarti meskipun ada kerjaan atau nggak ada, sama berarti tetap lembur. Tetap kerja. Sampean 12 jam itu dihitung lembur berapa jam? Di pabrik saya hanya dihitung 2 jam wajib lembur. Yang 2 jam itu istirahat nggak dihitung lembur. Berarti istirahat yang pertama jam 12 sampai jam 1. Ya, terus kemudian istirahat jam 5 lagi jam sampai jam 5. Oh, berarti untuk istirahat lembur itu yang jam 5 sampai jam berarti 1 jam. Iya, istirahatnya itu 2 jam dalam 1 hari. Jadi kan ada teman-teman ya yang pabrik, teman-teman juga, aku juga pernah ngalamin pabrik saya dulu tuh kalau lembur yang untuk istirahat jam 12 sampai jam 1 itu memang 1 jam. Kemudian kalau untuk istirahat yang kedua yaitu waktu lembur jam 5 sampai jam 6 itu mungkin untuk pabriknya Mas Alun itu 1 jam istirahatnya. Kalau dulu saya tuh istirahatnya cuma setengah jam untuk jam waktu lembur jam 5 sampai jam setengah 6. Setengah 6 langsung mulai kerja. Jadi beda-beda ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nanti misalkan untuk jam kerjanya misalkan 12 jam bisa ditanyakan ke pihak PT atau ke agensinya. Nanti untuk lemburnya dihitung berapa jam, ditanyakan itu penting. Soalnya ada yang dihitung cuma 2 jam, ada yang dihitung 2 jam setengah, ada juga yang dihitung langsung 3 jam. Jadi untuk istirahat yang lembur jam 5 sampai jam 6 itu terkadang ada juga pabrik yang dihitung lembur jam 5, 6, 7, 8. Jadi 3 jam. Bisa juga dihitung 3 jam. Tapi untuk pabriknya Mas Alun ini cuma dihitung 2 jam lemburnya. Jadi ini sebagai apa ya? Pengalaman ya. Catatan. Buat catatan buat teman-teman nanti misalkan ada pabrik yang di PK-nya itu 12 jam kerja, nanti ditanyakan aja ke pihak PT atau ke agensi ini dihitung lemburnya berapa jam. Sama kan berarti di PK-nya kan 12 jam. Terus lembur 2 jam. Misalkan pabriknya sepi, rame, sama tetap lembur 2 jam. Kalau itu selama masih ada kerjaan apapun yang bisa dikerjakan di dalam pabrik ya, masih di lingkungan pabrik, ya tetap mas kita dihitung lembur. Contohnya kayak bulan yang besok ini bulan 9 sama yang bulan berapa? Sama jadi bulan berapa? Bulan 3. Sama yang bulan 3 kemarin, bulan 3. Ya udah 2 bulan ini ya ada yang namanya libur tanpa gaji karena nggak ada kerjaan. Itu udah resiko kita. Karena apa? Memang pasar lagi sepi sekarang. Berarti sampean diliburkan beberapa hari, bahkan mungkin bisa 1 minggu lebih ya. Itu nggak digaji? Nggak ada gaji. Nggak ada gaji. Jadi kalau pasar memang sepi, kita nggak bisa buang barang kemanapun, kita terpaksa akan diliburkan. Tetapi kalau di dalam pabrik masih ada kerjaan ini ya, bisa dipekerjakan ya, ya kita masih disuruh kerja. Oh iya. Semuanya itu tergantung sama pabriknya lah, atau tergantung bosnya ya. Masih disuruh kerja bang. Lah kalau pabrik sampean sepi mas yo, sampean tetap lembur 2 jam. Sampean ngerjain apa? Katanya nggak ada produksi. Ya nggak ada produksi ya. Saya bantuin produksi yang lain kan di tempat saya itu kan banyak produksi kan, bukan tempat saya. Umpama ini tempat saya sepi, tempat Mas Arifin rame, tempatnya satunya rame. Nah, yang rame-rame ini kan otomatis kuala nih. Saya bantunya sana. Nanti sama dilempar, disuruh bantu bagian sana, gitu. Mungkin bagian packing atau bagian produksi yang lain gitu ya. Itu keuntungannya sama itu di PK-nya kemarin saat di PT itu 12 jam.
Ya itu sebenarnya saya itu pengalaman di Taiwan yang pertama, Mas. Karena kan dulu itu banyak job yang meleset. Makanya saya ketika datang di sini tahun 2017 kemarin itu saya benar-benar teliti dengan benar. Nah terus meleset di? Saya dulu itu katanya waktu di Tainan, saya ke Taiwan pertama. Katanya dulu pabriknya itu pabrik kutek, cat kuku. Iya. Ternyata nyampe sana itu pabrik cat, dari segala cat, pembuatan bahan dasar, semuanya serba kimia. Itu kan sudah termasuk meleset kan sebenarnya. Nah, untuk kejadian seperti itu kita tuh bisa nggak protes ke agent atau ke bagian mana lah, mungkin ke departemen mana yang ada di Taiwan tuh, kita bisa nggak? Kalau setahu saya kalau mau protes sudah nggak bisa, karena kita kan udah tanda tangan PK. Nah, di situ yang kita tanda tanganin kan udah ada alamatnya kan, di PK yang di atas itu alamat pabrik kan. Nah, di belakang itu kan kita tanda tangan sama cap jempol itu. Kita udah nggak bisa di situ. Soalnya aku dulu tuh pernah waktu proses di tahun 2018 ya. Ini buat pengalaman aja ya. Saya tuh satu kamar dengan teman saya tuh dari Jawa Tengah. Itu cerita ke saya. Itu dia nggak perpanjang kontrak, dia pingin pindah pabrik. Kemudian saya tanya, kenapa Mas kok pindah pabrik? Alasannya gini, dia tanda tangan di jobnya itu di sebuah pabrik lah, pabrik apa itu. Kemudian setibanya di Taiwan, ternyata dia kerja di jalan buat aspal tuh, bagian pengaspalan itu loh. Sampai bertahan 3 tahun, sering disamperin sama polisi. Katanya dikira kaburan. Itu ternyata dia memang kerjanya di majikannya itu, ya mungkin ya salah atau enggak ya, enggak paham saya. Kok enggak lapor ke polisinya ya, dia jobnya di pabrik kok kenapa di pengaspalan gitu loh. Tapi ya tetap teman saya itu katanya tetap disyukuri dia bisa menyelesaikan selama 3 tahun. Jadi buat teman-teman nanti harus hati-hati ya kalau saat tanda tangan job, saat di PT itu nanti diperjelas, ditanyakan lebih detail itu di pabrik bener, maksudnya di pabrik atau di bagian lain, mungkin di perkebunan atau di konstruksi. Soalnya saya juga pernah ngalamin, ketemu sama teman saya juga yang kemarin yang tadi saya ceritakan itu, jobnya tuh di pabrik, kemudian setibanya di Taiwan selama 3 tahun itu bekerja di pengaspalan, panasnya minta ampun katanya. Akhirnya dia bisa menyelesaikan 3 tahun, akhirnya dia pulang, akhirnya proses lagi cari yang cari pabrik yang calling visa. Jadi dia kapok lah, intinya dia tanya langsung cari job di Taiwan dengan calling visa. Nah itu sedikit pengalaman dari teman saya juga, Mas Anu juga pernah ngalami, katanya di pabrik cat ya.